Ya, hari ini kita mau membahas kesannya kayak dari awal kita mau buka laundry itu seperti apa. Sebenarnya kelas laundry sendiri sudah sampai 35 ya, kelas laundry 35 Bapak Ibu yang mungkin baru lihat bisa bergabung, klik aja kelas laundry part 1, kelas laundry part 2, kelas laundry part 3, atau nanti di sesi terakhir video ini biasanya saya tongolin itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat dari part 1 seperti apa. Oke. Dulu kita buka laundry pertama kali, dulu uang kita itu mulai dari berapa ya? Masih ingat nggak? Itu sekitar 50 jutaan doang ya. Ya, jadi pertama kali saya ingin membuka bisnis laundry, uang tabungan saya itu sekitar 50 jutaan. Nah, waktu itu saya pertama kali itu memang ditawarkan. Jadi saya ngeliat ke tempat, ya saya sebutin aja www.mesinlaundry.com. Nah, di situ saya ngeliat dan saya datang ke Depok dan saya lihat waktu itu saya dipresentasikan bagaimana dengan uang 50 juta untuk modal awal dia jual paket-paket berupa mesin semua dan disediakan. Waktu itu paket dia itu dapat satu mesin cuci, satu mesin pengering, ya udah ada setrika, ada ini, pokoknya semua udah dikompletin untuk yang dikatakan kapasitas 80 kilo ya, untuk kapasitas produksi 80 kilo per hari. Nah, waktu itu saya diskusi sama istri, saya pikir ya udahlah 50 juta saya mau ambil, cuma dipikir-pikir lagi saya mau survei lagi, jadi saya ingin memaksimalkan. Akhirnya dengan 50 juta itu saya nggak jadi beli paketan, tapi saya pergi sendiri. Jadi saya belinya pisah-pisah. Jadi Sendiri ya. Ya. Mesin cuci sendiri. Jadi dari mesin pengering saya rubah jadi cicilan. Saya beli 2. Yang mesin cuci juga saya belinya cicilan. Nah, duit 50 jutanya itu saya bikin buat di rumah. Otomatis rumah itu tidak ada sewanya. Jadi saya benar-benar saya ambil gratis untuk sewanya, tapi saya sediakan waktu itu ada yang namanya meja gosok. Nah, meja gosok itu nggak bisa dicicil, makanya harus beli cash waktu itu ya. Setrika boiler juga nggak bisa dicicil. Oke, ini komputer saya waktu itu pertama memang udah pakai sistem. Nah, di komputer sudah tersedia, beli sistemnya nih yang lumayan nih, dan itu juga harus cash. Jadi dari 50 juta itu saya manfaatin, ada yang cash sama saya kredit. Nah, pertanyaannya saya kan sering interview teman-teman di sebelumnya, ada King Laundry, ada Pak Ikur Safira ya, terus ada kemarin Angkasa Laundry. Nah, rata-rata mereka itu ya kurang lebih segituan modal awalnya itu, kurang lebih. Bahkan si Pak Ikur itu cuma modal 9 juta dengan benar-benar mulai dari cuci pakai manual masih ini, sekarang udah omsetnya udah puluhan miliar gitu. Nah, sedangkan kita pun juga mulai dari awal. Nah, dari awal pun istilahnya kita juga searching mulai dari YouTube atau caranya gimana, sampai akhirnya juga kita ikut seminar ya kan, seminar. Dan setelah kita buka laundry pun kita juga ikut seminar lagi. Nah, jadi modal pertama kalau menurut saya nih, modal pertama itu adalah mindset dulu. Mindset kita mau buka atau enggak. Nah, itu yang pertama tuh. Karena kalau kita udah nggak niat buka ya, udah percuma lah, lupakan semua. Tapi kalau udah mau buka, sebelum saya buka itu saya ikut beberapa seminar ya, seminar laundry yang diadakan oleh mesinlaundry.com, dan salah satunya ada seminar yang di Cipinang. Nah, sekarang dan setelah saya buka pun ada lagi. Nah, pertanyaannya, Pak, saya nggak punya modal segitu, nggak punya modal sekitar 40-an, saya modalnya cuma sedikit, bisa buka laundry nggak? Sebenarnya gini, kita mau buka laundry pun modal 1 juta pun bisa nggak 1 juta? Bisa. Caranya gimana? Lucek. Nah, yang pertama kita manual aja, terima model 1 juta, kita pasang buat bikin flyer dan buat bikin spanduk gitu. Nah, kita buka seperti itu. Nah,
setelah dipasang diedarin tuh flyer. Nah, setelah itu apa? Ya kucek sendiri, dijemur secara manual. Kalau bener-bener ya itu balik lagi, kalau mindsetnya sudah modal awalnya mindset terpenuhi dan niat mau buka, apapun dibukakan jalan gitu loh, ya kan. Terus waduh Pak, saya kalau suruh cuci manual nggak bisa, saya suruh ngeringin nggak punya tempat. Masih bisa nggak? Masih bisa juga. Duit 1 juta bisa, caranya gimana lagi? Ada caranya lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa sebagai namanya perantara aja, ya. Jadi pasang spanduk, misalnya kita cek dulu nih survei di laundry sekitar mungkin misalnya ada jual 5.000, ada yang jual mungkin 4.000, bahkan mungkin ada yang 3.000 atau 6.000 atau apa. Cek yang hasilnya lumayan. Nah, sebagai itu modalnya Bapak Ibu tuh, misalnya ketemu laundry yang anggap 5.000 aja gitu. Nah, udah ketemu 5.000 pasang, nah, Bapak Ibu ambil marginnya aja. Marginnya berapa? Misalnya, oh saya mau ambil 1.000 per kilo, berarti jualnya berapa? 6.000. Ambil sebar 6.000. Nah, setelah dapat dioper ke yang 5.000. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menego, bilang jadi agennya atau jadi apa sehingga harganya bisa ditekan. Nah, setelah itu baru yang namanya Bapak Ibu jualan. Tapi itu keunggulannya gimana? Keunggulannya kita nggak perlu modal besar, cukup 1 juta yang tadi saya bilang buat bikin spanduk sama flyer. Nah, itu keunggulannya nggak perlu modal besar. Tapi kerugiannya ada juga. Satu kerugiannya, kalau yang laundrynya itu nggak konsisten, nggak punya produksi yang bagus, ketika kita jual dan customer kecewa, yang jelek apa ya? Kita sendiri itu, karena kita benar-benar tergantung sama laundry yang sebagai agen, kita sebagai agen, sebagai perantara aja. Nah, selain itu juga kita maunya misalnya menciptakan merek sendiri nih dan dicuciin orang lain. Kalau sampai cuciannya jelek pun, yang jelek apa? Merek kita, ya kan? Jadi ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi kalau benar-benar niat mau buka laundry, cara itu ya salah satu cara yang bisa dikerjakan. Nah, yang kedua caranya adalah ya memang kalau memang mau niat buka laundry, buka di rumah dulu. Soalnya itu modal yang paling murah dan bisa dipakai seadanya ya di rumah itu. Cuma harus yang dipelajari namanya ilmunya. Nah, kenapa saya masih ikut namanya seminar-seminar? Karena saya gini, saya prinsipnya itu adalah saya mencari ilmu sebanyak mungkin. Saya datang ke tempat teman-teman pun saya mencari ilmu sebanyak mungkin. Dan terutama saya salut dengan, dulu saya belajar pertama kali dengan Pak Bagus, itu Flash Laundry di Cibubur. Jadi, dan dia mau meluangkan waktu. Ketika dulu saya mau belajar pertama kali itu dengan beliau, dia dari jam 8 kita ngobrol sampai jam 11 malam untuk ngobrolin laundry. Saya dikasih tahu nih deterjennya ini, pakai plastiknya ini, pakai ini. Wah, saya banyak belajar dengan beliau dan saya bersyukur bisa kenal dengan beliau. Dari beliau pun saya mulai mengenal dengan asosiasi-asosiasi laundry yang salah satunya juga kemarin sudah saya liput di kelas laundry 435. Nah, permasalahannya kenapa sih kita harus belajar? Kenapa nggak kita otodidak sendiri? Nah, saya mungkin mengilustrasikan seperti misalnya saya ini mau jalan dari Jakarta ke Surabaya. Nah, bisa berbagai cara. Salah satunya jalan kaki, bisa nggak? Bisa. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Lama, mungkin bisa 6 hari kali dari Jakarta sampai Surabaya benar-benar jalan kaki mungkin, ya kan? Nah, bisa juga naik motor, bisa nggak? Bisa, cepet juga. Tapi naik motor mungkin ada resikonya, mungkin bisa resiko jatuh, tabrakan, panas, hujan. Nah, mungkin bisa juga lewat pakai mobil. Ya, mobil sekarang lebih cepat lagi karena sudah ada tol. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi. Ada. Kalau kita naik belum pesawat, kereta dulu. Kereta mungkin 9 jam udah pasti. Kalau kereta itu sudah pasti. Kalau mobil mungkin ada macetnya, ada apanya. Kalau kereta nggak ada macetnya. Jadi lancar terus 9 jam. Tapi ada balik lagi. Pesawat sudah dipastikan. Jakarta Surabaya berapa jam? Tahu nggak? 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah. Bener ya? 1 jam setengah kita bisa dari Jakarta ke Surabaya. Nah, balik lagi bagi teman-teman
yang pingin prosesnya cepat, ya teman-teman harus ikut seminar-seminar. Nah, mungkin salah satunya ikut namanya kelas laundry. Nah, kelas laundry sendiri adalah saya itu awalnya itu bikin namanya vlog seperti ini awalnya. Dari situ banyak dari teman-teman yang bilang, kok nggak buka kelas gitu. Nah, akhirnya saya sendiri buka yang namanya kelas offline. Kalau ini kan saya mengajarkan lewat online. Nah, saya mengajarkan lewat offline. Nah, tapi balik lagi, saya memang fokusnya tidak untuk membuat kelas. Saya fokusnya itu mengembangkan bisnis saya. Bisnis saya apa ya? Behave Laundry. Kalau bagi teman-teman yang belum kenal, karena apa? Itu tujuan fokus saya. Makanya saya untuk kelas laundry sendiri, saya lebih senangnya ya lewat online seperti ini. Kalau mau ketemu, mau bertanya apapun yang bertanya ya bergabunglah di kelas laundry. Dan kelas laundry sendiri saya adakan 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali. Dan memang ya waktu saya memang terbatas gitu. Kalau Bapak Ibu mau ikut kelas laundry, apa sih yang mau diajarkan dari kelas laundry sendiri? Ya kelas laundry itu pengalaman saya dalam proses membuka dari start awal saya 6 Februari sampai hari ini, ya dan mau hampir 2 tahun pengalaman saya membuka 11 cabang. Dan nanti pas ulang tahun kedua saya sudah punya yang namanya 12 cabang. Kok bisa cepet? Kok bisa cepat? Nah, itu nanti yang saya juga akan bagi trik-trik bagaimana dari mulai buka sampai bisa berkembang secara cepat. Mungkin teman-teman bingung, kok di tempat sana juga ada pelatihan, di sini ada pelatihan, di sana ada pelatihan ya. Apa yang membedakan, apa sih keunggulannya ya? Tadi yang saya bilang, kalau saya lebih arahnya sharing apa yang pengalaman yang sudah saya lakukan, baik yang mungkin jalan yang benar maupun jalan terjal yang sudah saya alamin, Pak. Dan mungkin jalan gagal yang sudah saya alamin, ya. Jadi benar-benar yang saya sharing itu benar-benar pengalaman yang real saya jalankan. Dan banyak hal yang trik-trik yang sudah saya praktekkan pun saya ngambil dari teorinya teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain yang bagus saya copy, ibaratnya jurus copy paste nih, ya kan, jurus copy paste. Jadi yang bagus-bagus saya udah ringkas dan saya praktekkan, ya kan. Banyak yang gagal apa banyak yang berhasil? Bagi saya banyak yang berhasil karena saya pun terbukti bisnis saya bisa mengembang dan ada juga pelatihan yang memang dia pekerjaannya di situ, ya kan. Pelatihannya dia mengajarin laundry tapi beliau sendiri juga tidak bisa mengembangkan laundrynya, ya. Tapi ya itu masing-masing. Kalau ditanya keunggulannya bedanya dengan beliau, ya saya bisa mengembangkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek juga di kelas YouTube, di YouTube saya berapa outlet yang sudah saya kembangkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar dan serius untuk belajar, bisa bergabung di kelas laundry. Dan kelas laundry sendiri saya sudah bikin jadwalnya dari Januari sampai Desember. Bisa diklik di www.kelaslaundry.com, ya. Dan nanti di situ klik kelas, nah diklik lagi jadwal kelas. Saya memang komitmen sebulan 1 kali aja mengajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa bertanya langsung dengan kita berdiskusi bersama, dan apa pengalaman yang bisa saya sharing, silahkan bergabung, ya. Lihat tanggalnya, isi form yang ada di web saya di www.kelaslaundry.com, dan Bapak Ibu bisa siapa tahu bisa mendapat jawaban atau melihat peluang bisnis laundry itu seperti apa, ya. Kalau misalnya saya ingin tahu dulu nih bisnis laundry seperti apa, ya gabung dulu aja, pelajarin. Kalau memang udah cocok ya bisa dijalankan gitu. Kalau melihat masih belum cocok ya bisa diskusikan dengan saya. Jadi balik lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin ya mengalami pertumbuhan dengan cepat, gabung dengan kelas laundry. Jadi modalnya berapa? Nah, modalnya kalau di saya sendiri saat ini saya memang buka harga 1 juta. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kelas laundry saat ini saya kasih diskon berapa? 50%. Jadi tinggal berapa nih? 500.000 saja. Wow, bayangkan dengan 500.000 ya, pengalaman untuk mendapatkan sesuatu yang
unik, suatu ide baru, itu sangat murah apa mahal tuh? Murah sekali. Nah, murah sekali. Mau tahu caranya? Sekali lagi, klik www.kelaslaundry.com. Oke, sampai ketemu di Kelas Laundry berikutnya.